pada saat itu ya aku udah habis uang sekitar mungkin 500 jutaan untuk modal bridal. Halo teman-teman, selamat datang di segmen yang baru namanya Ron Cafe. Hari ini kita ada bintang tamu dengan namanya Malva. Hai. Kayak gitu ya. Jadi Ron Cafe ini adalah segmen di mana kita akan ngobrol-ngobrol ngabuburit sama orang-orang yang kalian kepoin teman-teman. So, hari ini ada bintang tamu kita Malva. Kalian yang sudah tahu, Malva ini kan sudah terkenal kayak gitu ya. Dia makeup artis, dia karirnya juga melejit kayak gitu ya. Amin. Nah, kalian juga pasti tahu dong kehidupan sehari-hari dari Malva itu kayak gimana. Terus orangnya itu kayak gimana? Kalian pasti kepo kan? Hari ini kita akan korek-korek siapa itu Malva, oke? Yang pertama kita pengen tahu Malva. Sebenarnya nama lengkap Malva itu siapa? Malvava atau Malva atau gimana nih? Karena bingung nih. Sebenarnya nama asli aku itu memang Malva. Memang ada beberapa orang yang juga merasa nama aslinya siapa? Ya memang Malva. Oh, nama Malva tuh asli. Iya, kirain cuma nama panggung aja kan. Memang ada beberapa orang kan bikin branding untuk dirinya kan nggak selalu pakai nama asli kan ya. Ada yang pakai nama sendiri gitu. Cuman memang aku bikin jadi Malvava. Nah, itu sebenarnya cuman karena waktu aku mau daftar di Instagram untuk nama Malva itu udah ada yang pakai. Nah, terus aku tuh orangnya nggak mau yang ribet gitu loh. Aku pingin bikin nama yang gampang diingat. Aku nggak mau yang terlalu panjang karena jujur aku sendiri tuh suka pelupa kayak password apa gitu, aku lupa nama apa. Daripada kelupaan udah bikin yang gampang aja. Itu belum ada planning mau bikin branding nama untuk make up sebenarnya. Gitu. Jadi ya udah tinggal tambahin Va itu aja, tapi ternyata malah nama itu yang lebih dikenal orang. Nah, jadi kalau nama aku sendiri itu sebenarnya nama panjangnya Malva Suwarno. Jadi kan nama dari marga papa itu Suwarno itu. Oke, jadi nama lengkapnya adalah Malva Suwarno teman-teman. Ya, tapi memang nama Malva sendiri itu memang nama KTP ku. Oke. Sekarang aku juga pengen tanya sih Malva. Malva ini sebenarnya asli orang mana juga nih? Pengen tahu. Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang cukup sulit ya buat aku ya. Kalau ditanyain orang asli mana, aku selalu merasa aku nih orang asli Surabaya. Kenapa? Karena aku besar di sini, teman-teman aku di sini, lingkungan aku di sini, aku sekolah dari kecil di sini sampai gede, teman-temanku semua di Surabaya. Tapi aku tuh lahir di Manado. Manado. Jadi mama aku tuh orang Manado, papa aku orang Surabaya. Nah, cuman waktu aku lahir di Manado, itu cuman numpang lahir lah istilahnya. Jadi lahir nggak sampai 2 minggu aku udah dibawa pulang. Gitu. Jadi aku nggak pernah besar di sana, aku nggak punya teman di sana, aku nggak punya lingkungan main di sana gitu. Jadi ya aku tetap merasa aku lahir di Manado, tapi aku orang Surabaya karena aku lebih mengenal kota ini dibandingin Manado sendiri gitu ya. Gitu. Oke, jadi teman-teman tahu sekarang Malva ini ternyata lahirnya di Manado. Aku juga baru tahu hari ini kayak gitu ya. Padahal kita ini sudah kolaborasi dari Desember ya, tahun lalu Desember kita sudah kolaborasi, baru tahu ternyata Malva ini aslinya campuran antara Manado dengan orang Surabaya kayak gitu ya. Oke, orang-orang pasti penasaran juga nih. Malva ini sebenarnya lahir tahun berapa sih kayak gitu. Dulu waktu aku belum kenal Malva ya, kita tuh kayak coba-coba pengen tahu Malva ini lahir tahun berapa sih kayak gitu loh. Bisa kasih tahu nggak? Oke, kalau aku lahirnya tahun 88. 88, sama Jadi, dong. kita sama ya? Iya, 88. Aku juga baru tahu loh. Iya. Kirain Ivan lebih muda kan? Beda status, tapi beda status. Itu sudah married, kita masih jomblo. Gak apa-apa, situ kan cowok, sini cewek, beda. Kalau cowok tuh nikahnya pasti ya yang umur-umur matang lah. Umur matang kayak gitu ya. 30 ke atas pastinya. 30 ke atas ya, kayak gitu. Oke, jadi kita udah tahu biodata dari Malva ini kayak gitu gimana. Dia asli Manado, dia tinggal di Surabaya. Terus teman-teman pasti tahu kan, kalau Malva ini adalah makeup artis yang terkenal banget kayak gitu ya. Yang benar-benar melejit banget, kliennya tuh berjubel-jubel kayak gitu. Itu sungguh dahsyat kliennya. Nah, kita pengen tahu awal mula karir Malva ini sebenarnya dari tahun berapa, terus perjalanannya gimana nih sampai bisa di posisi sekarang Malva. Ya ini pas banget ya, sebenarnya tiap kali kayak aku live apa tuh banyak banget teman-teman yang ingin aku ceritain perjalanan, lebih ke perjalanan karir dan juga hidup aku gitu. Cuman kadang aku bukannya nggak mau jawab, cuman kan mau jawab permasalahan itu tuh nggak bisa sesingkat itu. Memang karena perjalanannya juga tidak sesingkat itu. Gitu. Banyak proses yang aku lewati. Pasti gitu. banyak up and down. Banyak banget. Jadi kalau untuk perjalanan make up itu aku dulu pertama kali belajarnya itu sekitar tahun 2010
akhir ya 2010-an, aku lupa tepatnya. Nah, pada saat itu aku les di salah satu sekolah make up di Surabaya sama Mas Edi Rizaldi. Nama sekolahnya Edi Rizaldi dan pengajarnya juga gurunya namanya Edi Rizaldi. Nah, tapi Edi Rizaldi sendiri ini aku kenal beliau tuh udah lama sebenarnya dari sebelum aku sekolah make up. Jadi Mas Edi sendiri itu dulu juga pembimbing aku di dunia model. Karena aku dulu sebelum make up kan model dulu ya. Wow, pantesan ya. Modelnya ini kayak model banget nih. Enggak. Jadi dulu awal aku sekolah model itu pembimbing aku juga Mas Edi. Jadi aku kenal Mas Edi itu bukan dari tahun 2010 tapi dari aku dari SMP. Nggak tahu tahun berapa ya. Dari SMP. Nah, pada saat itu sebelum di make up pun aku tuh sekolah kuliner. Jadi sebelum masuk make up aku buka bisnis kue sebenarnya. Karena kan aku sekolah kuliner, terus iseng sama teman aku, kita join bertiga, kita bikin pastry. Jadi pesanan-pesanan aja sih di rumah aku, base campnya di rumah aku, pengerjaan di rumah aku ya bikin cupcake, bikin icing cake, kayak gitu semua lah, spikula, cookies, apa pokoknya semua yang tentang kue kita kerjain gitu loh. Kan aku sama Mas Edi tuh udah kayak kakak adik lah, aku tuh sering curhat sama dia, nggak hanya masalah kerjaan, tapi kehidupan aku juga sering curhat. Beliau juga yang bimbing aku pelan-pelan gitu. Akhirnya di satu titik aku tuh merasa bosen dengan kerjaanku gitu loh. Karena memang aku suka dengan kuliner, aku suka makan, aku suka itu suka kue, bakery, aku suka dengan semua dengan makanan gitu. Nah tapi pada saat itu Mas Edi akhirnya yang kasih saran gitu, kamu kelihatannya nggak happy gitu, dan memang pada saat itu udah rencana teman aku mau pulang kampung jadi memang kita udah mau selesaiin gitu loh, udah nggak mau lanjutin, kan bingung kan mau kerja apa. Nah sedangkan pada saat itu di dunia modeling pun aku cukup menyadari kalau misalnya aku cuma di Surabaya aja, jujur karir modeling itu kurang bagus, jujur ya. Jadi harus pindah Jakarta. Betul. Aku udah pernah mencoba pindah Jakarta waktu SMA. Udah pernah kayak iseng-iseng food casting, main sinetron yang cuma jadi ya pemeran pembantu aja. Itu juga aku udah pernah jalanin. Tapi ternyata pas aku pindah sana, udah sempat pindah, udah farewell sama teman-teman lah, apalah. Udah mau pindah sekolah di sana juga, udah daftar sekolah di sana. Nah, ternyata di satu titik aku merasakan aku nggak cocok dengan kehidupan di Jakarta. Aku suka Jakarta, tapi kalau disuruh tinggal di sana, kayaknya aku nggak survive, gitu. Karena aku tipe orang yang suka kumpul sama teman-teman. Nah, sedangkan teman-teman yang benar teman-teman baik aku itu semua di Surabaya, gitu. Ya udah akhirnya nggak sampai setahun udah daftar sekolah tuh, padahal aku kabur lagi ke Surabaya. Ya namanya masih SMA ya, masih labil banget kan. Nggak mau aku nangis sama papaku, nggak mau di Jakarta, pokoknya aku mau di Surabaya. Akhirnya balik lagi ke Surabaya gitu. Terus akhirnya ya udah, setelah itu pokoknya udah nggak bikin kue. Nah akhirnya Mas Edi lah yang bilang, ayo udah kamu belajar makeup, sini les di aku gitu. Hah, make up? Kayaknya enggak deh, aku sempat ngerasa kayak gitu karena aku tuh tomboy dulunya, tomboy banget. Kayak orang aja yang tahu dari aku lama, tahu aku sekarang itu pasti shock. Malva kok bisa jadi makeup artist gitu loh, kayaknya nggak mungkin karena aku tuh tipe orang yang nggak suka dandan pun karena ya model aja kan. Kalau model kan mau nggak mau tetap harus bisa dandan juga gitu loh sendiri, karena kadang kita show itu nggak melulu ada makeup artisnya, jadi harus bisa sendiri. Oh harus sendiri ya kalau model. Ya udah, terus akhirnya belajarlah sama Mas Edi. Jadi Mas Edi sebenarnya yang meyakinkan banget ke aku kalau dari awal aku les, dia bilang, udah, aku yakin kamu pasti sukses jadi makeup artist. Wow. Dia tuh sudah optimis seperti itu gitu. Memang Mas Edi tuh sampai di murid-murid itu kita merasa Mas Edi ini kayak cenayang ya gitu. Karena apa yang dia bicarakan itu selalu bener gitu loh. Kalau memang dia merasa enggak, ya dia bilang enggak, pasti enggak. Gitu, percaya nggak percaya ya ini ya, tapi banyak banget murid-murid kita yang merasakan seperti itu. Kayak Louis pun berapa kali ya Louis ya, juga Mas Edi tuh kayak gitu orangnya. Nah jadi waktu itu ya belum yakin, ya udahlah belajar, cuman beda ya Van, nggak bisa disamain makeup artist yang zaman dulu sama yang sekarang. Kalau zaman dulu tuh mungkin saingan tidak terlalu banyak, tapi jalan untuk kita bisa jadi seorang makeup artist itu sangat sulit, tidak seperti sekarang. Jadi ada plus minusnya semua. Jadi di saat tahun aku dulu, apalagi di Surabaya, Surabaya itu
masyarakatnya itu belum mengenali apa sih makeup artist. Mereka tuh taunya bridal, salon bridal. Jadi mereka tuh tidak mengenal apa itu makeup artist itu apa. Kayaknya juga Instagram belum ada waktu itu. Jadi mereka belum tahu. Adapun yang tahu tuh cuma sedikit. Tapi semuanya tuh pasti membandingkan dengan bridal. Jadi aku les itu kayak sampai berapa tahun ya? Pokoknya lama. Aku setelah dari Mas Edi, udah lulus di Mas Edi, basicnya sampai di wedding udah lulus. Aku izin sama Mas Edi, aku mau lanjut les ke Jakarta. Ya udah, aku lanjut les di Jakarta setahun. Nggak sampai setahun sih. 30 kali pertemuan karena di Jakarta itu hitungannya begitu. Nah, kalau di Mas Edi ini kelebihannya adalah kamu les dari awal itu kamu bisa pakai seumur hidup. Jadi sampai sekarang pun ini udah hampir 10 tahun ya berarti ya. Aku mau datang les pun itu boleh. Gitu. Jadi istilahnya sekali bayar, kamu belajar sampai sebosenmu dah. Berarti seumur hidup ya? Paling nanti kalau mau bayar pun cuma bayar model. Cuman fasilitas di sekolah itu diberikan gratis untuk murid-murid. Gitu. Jadi itu yang membedakan banget sekolahnya Mas Edi dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah terus setelah dari Jakarta aku les sama Pak Andianto. Nah itu salah satu juga makeup artist senior yang sering sama Bunda Ana Avanti. Itu cukup terkenal lah, sangat terkenal menurut aku. Udah disegani juga kan. Nah setelah di sana baru aku pulang ke Surabaya. Nah baru di Surabaya itu mau planning nih, mau kerja nih gimana. Kalau sekarang emang gampang bikin portfolio, post Instagram udah dapat kerjaan kan. Betul. Nah tapi pada saat tahun-tahun aku tuh bener-bener bingung ini buka jalannya gimana ya di Surabaya biar orang-orang masyarakat Surabaya ini mau menerima kita sebagai makeup artist gitu loh. Nah akhirnya aku mencoba, nggak bisa nih, kayaknya harus bikin bridal nih. Aku udah pernah coba nih bikin bridal. Jadi bikin bridal, aku nggak bisa jahit. Aku ajak satu teman aku untuk, yaudah kita join ya, kamu bagian baju, nanti aku bagian make up. Nah udah aku ajak join, aku udah beli mesin jahit, udah aku sediain semua, pokoknya udah keluar model sampai akhirnya aku sharing, aku tanya sama bridal-bridal yang udah senior tuh gimana. Ternyata mereka, kamu kalau mau cepet mending beli baju di Cina, di Guangzhou. Jadi beli baju di sana karena Guangzhou itu kan pabrik ya. Kita kan kasih contoh, mereka bisa bikinin. Betul. Nah nanti pada saat pulang kita tinggal permak-permak aja, tinggal nambah-nambahin gitu. Memang bagus-bagus banget di Cina itu bajunya. Udah sampai beli gitu, udah ikut pameran. Karena pada saat pameran pun kalau kamu bukan bridal, kamu nggak mungkin dilihat. Oh gitu ya? Kalau kamu nggak jual sama baju zaman dulu ya, itu nggak mungkin dilihat. Itu tahun 2010 ya? Nggak, itu udah les kan 2010. Kayaknya udah tahun 2013, 14. Aku lupa sih, aku belajar di Mas Edi berapa lama ya, aku juga nggak lupa sih. Karena kan seumur hidup karena kan. Gratis terus ya, sekali bayar. Sekali bayar kan gitu. Pokoknya lama lah, nggak kayak anak-anak sekarang. Nah itu udah pernah fashion show di Imperial aku. Pernah, Imperial kan tiap tahun ada fashion show kan. Aku ikut, keluar model di situ, bayar model dari Jakarta sampai mikir dulu panggil model Jakarta. Zaman dulu kan gitu, kalau di Surabaya kalau misalnya bridal pasti ada bintang tamunya. Betul. Untuk narik crowd-nya kan. Udah dicoba semua sampai pada saat itu ya aku udah habis uang sekitar mungkin 500 jutaan untuk modal bridal. Karena kalau bridal tuh ternyata modalnya itu sangat-sangat besar karena kan butuh kayak baju, penjahit, apa. Dan ternyata nggak jalan sama sekali. Nggak pernah dapet klien, nggak pernah ada yang dealing. Udah ngasih free tes makeup pun, ya tes makeupnya diambil, dibuat foto, endingnya kliennya, oh maaf, Ci, aku nggak bisa pakai karena mamaku suruh harus pakai yang ini. Nah, zaman dulu orang di sini itu pengantin itu pada takut sama mama, jadi mamanya ngaturin kamu harus makeup sama kayak gitu. Harus sama mama. Cuman kalau sekarang beda banget lah sama dulu. Udah gitu. Udah lah, pokoknya aku benar-benar udah ngerasain di satu titik yang benar-benar drop, gila duit aku udah habis semua untuk ini, gimana ya gitu, kayak ya stres pastilah, tapi ya untung aku orangnya nyantai aja sih. Maksudnya ya pasti stres karena kok udah berusaha gini gitu nggak bisa, udah ngasih ini, dan memang aku juga merasa pada saat itu makeupku juga yang masih belum bagus juga sih. Jadi ya udahlah, latihan terus. Terus aku udah bikin studio dulu di rumah deket rumahnya. Jadi kan dulu aku emang dari SMA itu aku udah pisah rumah, tapi depan-depanan gitu. Jadi papaku di depan, aku sama adekku di rumah sendiri di depan. Udah bangun studio di sana, itu juga keluar modal, bikin kaca, bikin apa, itu juga habisnya sekitar 50 juta. Udahlah, pokoknya udah bener-bener nggak ada jalan, kayak buntu gitu loh, kayak nggak tahu nih jalannya gimana ya untuk bisa kerja jadi makeup artist di Surabaya. Kayaknya susah banget ya, memang susah sih. Kayak semua tuh pasti bandingin dengan bridal pada saat itu. Ya kalau nggak paketan itu nggak laku. Aku inget waktu itu dibayar cuman sekitar berapa ya, 300.000. Bayangin,
10 outfit sehari. Suami kan juga kerja, Malva juga kerja. Nah, pasti orang-orang nih bingung nih, gimana cara ngatur keuangannya dalam keluarga, Malva?